Dijodohkan dengan wanita pemandu lagu karaoke. Malam pertama, aku menyesal saat tahu kebenarannya. Aku mulai melepas baju tipis Rina. Di bawahnya, kulitnya putih dan montok. Payudaranya besar dan indah. Putingnya berwarna merah muda. Aku hampir tidak bisa mengontrol diri. Aku mulai memasukkan perlahan. Dia meringis. Aku menahan diri agar tidak terlalu cepat. Tapi, aku menyadari sesuatu. Tidak ada selaput darah. Dia sudah tidak perawan. Namaku Ardian Hutomo. Aku berusia 29 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah kampung nelayan sederhana di pesisir kota Tegal, Jawa Tengah. Disinilah hidupku berawal. Dalam sederhana, tapi penuh makna. Rumah kami tidak mewah, hanya terbuat dari kayu dan bilik bambu, dengan atap seng yang kadang berderak saat angin laut bertiup kencang. Namun di sanalah semua kenangan indah masa kecilku tersimpan. Ayahku, Pak Mamat Hutomo, dulunya hanyalah seorang nelayan biasa. Setiap pagi ia pergi melaut, pulang sore hari dengan hasil tangkapan ikan, cumi-cumi, atau udang. Seiring waktu, dengan kerja keras dan doa yang tak pernah putus, ayah berhasil membangun beberapa tambak udang dan empang ikan yang cukup luas. Sekarang, keluargaku bisa dibilang hidup nyaman. Kami bukan orang kaya, tapi kami tidak perlu khawatir soal makanan. Di meja setiap hari ibuku, Bu Siti, adalah wanita yang sangat taat beragama. Dia selalu bangun malam untuk salat tahajud, membaca Al-Quran, dan menyiapkan sarapan hangat untuk ayah sebelum melaut. Ibuku juga yang mengajariku tentang pentingnya nilai-nilai kekeluargaan, kesabaran, dan kerendahan hati. Orang tua kami sudah haji 3 kali. Itu adalah salah satu pencapaian terbesar mereka, dan aku bangga bisa lahir dari keluarga seperti ini. Kami tinggal bertiga di rumah itu. Kakakku sudah menikah dan tinggal di Pekalongan, sedangkan adikku kuliah di Semarang. Aku sendiri belum menikah, bukan karena sombong atau tidak tertarik pada wanita, hanya aku merasa belum saatnya. Aku percaya bahwa jodoh adalah urusan Tuhan dan orang tua, dan ternyata keyakinanku itu benar-benar diuji hari ini. Aku bekerja sebagai pegawai di salah satu bank BUMN di Kota Tegal. Jabatanku masih level staff, tapi cukup untuk membantu ekonomi keluarga. Setiap hari, aku bangun pagi, mandi, sholat subuh, lalu berangkat kerja. Pulang sekitar jam 5 sore, lalu makan bersama keluarga. Kehidupanku begitu-begitu saja. Sederhana, rutin, tapi damai. Namun, seminggu yang lalu, semuanya mulai berubah. Saat aku sedang menikmati segelas teh manis hangat di ruang tamu, ayahku datang dengan langkah pelan. Matanya tampak serius, seperti akan menyampaikan sesuatu yang penting. Ibu juga ikut masuk, duduk di sebelahku. Ada semacam aura tenang, namun penuh makna di ruangan itu. Ardian, panggil ayahku pelan. Ada sesuatu yang ingin ayah bicarakan denganmu. Aku mendengarkan dengan seksama. Dari nada suaranya, aku bisa menebak ini bukan pembicaraan biasa. Kamu tahu Pak Mamat Sastro, teman ayah dulu? Dia sahabat baik kita, walaupun sekarang sudah meninggal 5 tahun lalu. Aku mengangguk pelan. Aku ingat sosok itu. Tinggi besar, murah senyum, dan selalu ramah. Dulu, dia sering membantu ayahku saat musim paceklik. Dia punya anak perempuan, Rina. Sekarang dia sendirian, harus menghidupi 2 adiknya. Kamu tahu, Pak Mamat pernah bilang padaku, kalau dia ingin kamu menikahi anaknya jika suatu hari nanti dia tiada. Ini amanah bagiku. Aku diam. Perlahan, detak jantungku mulai cepat. Aku mencoba memproses informasi yang baru saja disampaikan. Tapi, aku bahkan gak kenal dia, ayah, kataku ragu. Ayah tersenyum lembut. Kami sudah menghubungi dia setuju. Bahkan dia rela pulang ke Tegal untuk bertemu kamu. Tapi ayah minta satu hal, dengarkan dulu ceritanya, lihat hatinya, jangan lihat dari pekerjaannya. Pekerjaannya? Tanyaku penasaran. Ibu menunduk. Dia bekerja di Jakarta, sebagai pemandu lagu karaoke. Kata itu terasa menusuk telingaku. Pemandu
lagu karaoke. Bayangan tentang wanita yang mudah digoda, hidup malam, dan pergaulan bebas langsung muncul di pikiranku. Aku menggeleng pelan. Ayah, aku nggak bisa. Aku nggak bisa nikahi orang seperti itu. Ayah menatapku dengan sabar. Ardian, kamu harus belajar melihat lebih dalam. Jangan lihat dari profesinya. Apa kamu tahu betapa sulitnya hidup tanpa ayah? Tanpa sandaran. Rina sudah susah. Dia mau pulang demi kamu. Demi masa depan adik-adiknya. Aku menatap lantai kayu di bawahku. Hatiku bergejolak. Aku takut salah memilih. Aku takut menyesal nanti. Tapi aku juga takut menolak amanah dari seorang sahabat almarhum yang pernah membantu keluargaku. Bolehkah aku ketemu dia dulu, Ayah? Ayah tersenyum. Tentu. Besok dia datang ke Jakarta. Kamu bisa bertemu dengannya di sana. Hari berikutnya, aku naik bus menuju Jakarta. Aku memesan tiket pulang pergi agar bisa langsung pulang jika pertemuan itu tidak memberiku jawaban yang tepat. Rina janji bertemu di sebuah rumah makan kecil di daerah Senayan. Aku sampai lebih awal, memesan teh hangat, dan menunggu. Saat pintu toko terbuka, mataku langsung tertuju pada seorang wanita cantik yang masuk. Rambutnya hitam terurai, kulitnya putih bersih, tubuhnya ramping dan seksi. Wangi parfumnya tercium meski dari jarak agak jauh. Dia tersenyum, melihat-lihat sejenak, lalu matanya menangkapku. Aku bangkit. Rina? Iya, itu saya. Katanya sopan, lalu duduk di hadapanku. Kami berpandangan sejenak. Aku melihat ketenangan di matanya. Tidak seperti bayanganku tentang seorang pemandu lagu karaoke. Terima kasih sudah mau bertemu saya, katanya dengan suara lembut. Aku juga ingin mengenal kamu lebih baik, jawabku. Kami mulai berbicara. Tentang keluarga, masa lalu, cita-cita, dan harapan. Rina bercerita tentang kesedihan setelah kematian ayahnya, tentang tanggung jawab besar yang ia emban, dan tentang pengorbanannya untuk adik-adiknya. Saya bekerja di situ karena itu cara termudah dapat uang banyak. Banyak laki-laki yang suka lihat penampilan saya. Tapi percayalah, saya tidak seperti yang kamu bayangkan. Saya tidak pernah menjual harga diri saya. Aku menatap matanya. Aku melihat kejujuran, dan entah mengapa hatiku mulai goyah. Besok aku akan pulang ke Tegal. Biarkan aku memikirkannya lagi. Tapi, terima kasih atas kejujuranmu. Rina tersenyum. Saya tunggu kabarmu. Di dalam bis menuju Tegal, pikiranku kacau. Aku tak bisa berhenti memikirkan wajah Rina. Suaranya, senyumnya, keteguhan hatinya. Aku takut. Aku ragu. Tapi entah mengapa, aku juga merasa ini mungkin jalan yang harus aku ambil. Saat sampai di rumah, aku langsung masuk kamar. Aku menatap foto keluarga di dinding, foto ayah dan ibu, foto masa kecilku. Aku berdoa panjang, memohon petunjuk. Esok pagi, aku memutuskan, aku akan menikahi Rina. Bukan karena desakan orang tua, bukan karena amanah, tapi karena aku melihat sesuatu yang langka di dalam dirinya. Keteguhan, keikhlasan, dan cinta yang siap diberikan. Dan aku siap menerimanya. Aku tidak bisa tidur semalaman. Bayangan wajah Rina terus muncul di kepalaku. Senyumnya yang tulus, suaranya yang lembut, keteguhannya menghadapi hidup sendirian. Semua itu membuatku tak bisa memejamkan mata. Aku bolak-balik di kasur sempit, kamarku, sambil menatap langit-langit kayu yang mulai lapuk dimakan usia. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala pusing, tapi hatiku sudah mantap. Aku pergi ke ruang keluarga, tempat ayah dan ibu sedang duduk minum teh hangat. Ayah, Bu, aku sudah putuskan. Ayah mendongak, matanya bersinar. Ya, Nak, aku setuju menikahi Rina. Ibu langsung tersenyum bahagia, lalu memelukku erat. Ayah mengusap-usap punggungku dengan bangga. Terima kasih, Nak. Kamu membuat ayah dan ibu sangat tenang hari ini. Sehari setelah itu, kami menghubungi Rina. Dia menyambut kabar itu dengan senyuman dan air mata haru.
Tak lama kemudian, ia pulang ke Tegal untuk persiapan pernikahan. Kami sepakat menikah sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan tetangga. Persiapan pernikahan Rina tinggal di rumah pamannya yang ada di seberang masjid besar kampung kami. Rumah itu sederhana, tapi cukup layak. Setiap sore, aku menjemputnya untuk membicarakan persiapan pernikahan. Dari pertemuan-pertemuan itu, hubungan kami mulai terasa lebih intim. Aku mulai nyaman dengannya. Bahkan, entah kenapa, rasanya seperti sudah saling kenal bertahun-tahun. Suatu sore, saat kami duduk di gazebo belakang rumah pamannya, angin bertiup sepoi-sepoi. Langit di atas kami berubah menjadi jingga karena matahari mulai tenggelam. "Ardian, kamu masih ragu padaku?" tanya Rina tiba-tiba. Aku terkejut dengan pertanyaannya. "Kenapa kamu bilang begitu?" "Dari cara kamu bicara, kadang-kadang kayak ada beban di hatimu." "Aku ngerti kok, kalau kamu masih mikirin masa laluku." Aku diam. Memang benar. Di balik kerendahan hati dan kesabaran Rina, ada satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Apakah dia masih perawan? Tapi bukan itu yang penting, kataku akhirnya. "Yang penting kamu punya hati yang baik." Rina tersenyum. "Terima kasih, tapi aku juga nggak akan marah kalau kamu punya pertanyaan tentang masa lalu aku. Aku siap jawab apapun." Aku menatap matanya. Terlihat ketenangan, kejujuran, dan sedikit kerinduan akan sesuatu yang hilang. "Kalau boleh aku tanya, kamu pernah pacaran sebelum ini?" Rina menghela napas panjang. "Pernah. Waktu ayahku baru meninggal. Aku sedih banget. Aku merasa sendirian. Lalu aku kenal cowok itu. Dia ramah, pengertian, dan selalu ada di saat aku butuh dukungan." Aku menelan ludah. Ada rasa cemburu yang mencoba ku tahan. Dia sayang sama aku. Tapi ternyata dia cuma main-main. Dia menipuku. Dia memperkosaku waktu kita bertemu di sebuah hotel murah. Aku terdiam. Mendengarkan cerita itu, dadaku terasa sesak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Setelah itu, aku sadar. Aku tidak bisa percaya pada orang seenaknya lagi. Tapi aku juga nggak bisa menyalahkan diriku terus. Aku harus bangkit. Untuk adik-adikku. Aku menggapai tangannya. Aku minta, "Maaf, aku nggak bermaksud mengorek luka lamamu. Tidak apa-apa. Aku justru senang kamu mau mendengar. Bukan banyak laki-laki yang rela memahami masa lalu seorang wanita." Aku menatap matanya. "Aku akan melindungimu, Rina. Aku janji." Dia tersenyum. Senyum yang membuatku yakin bahwa aku memang ditakdirkan untuknya. Hari pernikahan tiba. Upacara dilangsungkan di musala kecil dekat rumahku. Hanya dihadiri keluarga besar, tetangga, dan beberapa sahabat dekat. Aku memakai baju putih dan songkok hitam. Rina tampil cantik dengan gaun pengantin sederhana dan hijab putih yang menutupi rambutnya. Saat ijab kabul dibacakan, aku merasa dunia berhenti sejenak. Hatiku berdebar kencang. Aku menatap wajah Rina. Dia tampak tenang meski pipinya sedikit memerah. Saya terima nikah dan kawinnya Rina Ayuning Tias dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucapan itu terasa begitu berat, begitu sakral. Dan ketika akhirnya aku menjabat tangannya sebagai tanda pernikahan resmi, aku merasa, inilah awal hidup baruku. Malam pertama malam itu, kami berduaan di kamar pengantin. Lampu redup. Udara malam terasa hangat. Aku duduk di ujung ranjang, sementara Rina berada di kamar mandi, bersiap-siap. Aku merasa gugup. Ini adalah malam pertama dalam hidupku. Aku belum pernah menyentuh wanita manapun sebelum ini. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Rina keluar dari kamar mandi dengan balutan mukena tipis. Rambutnya disanggul rapi. Wangi parfumnya tercium lembut. "Mas Ardian." "Aku sudah siap," katanya pelan. Aku menepuk tempat di sebelahku. "Mari, duduk dulu." Dia duduk dengan sopan. Kami saling menatap. "Aku nggak pandai-pandai banget soal ini," katanya dengan suara gemetar. "Aku juga," jawabku jujur. "Tapi kita bisa
Belajar bersama, dia tersenyum. Iya, aku mulai mendekat, mencium keningnya. Perlahan bibirku turun ke pipi, lalu ke leher. Bau tubuhnya begitu enak. Harum. Wangi. Tubuhnya mulus. Hangat. Aku mulai melepas mukenanya. Di bawahnya, kulitnya putih dan montok. Payudaranya besar dan indah. Putingnya berwarna merah muda. Aku hampir tidak bisa mengontrol diri. Aku menciumnya, lagi. Kali ini lebih dalam. Lebih intens. Tanganku menjelajah tubuhnya. Menyentuh payudaranya, meremasnya perlahan. Dia mendesah pelan. Mas, tolong lembut ya. Iya, sayang. Aku terus mencumbunya. Bibirku turun ke leher lalu ke payudara. Aku menjilat dan menghisapnya dengan lembut. Dia mulai mengerang pelan. Lambat. Laun. Aku mulai melepas celanaku. Alat vitalku sudah keras. Aku tidak pernah merasa sebegitu bergairah sebelumnya. Aku mulai memposisikan diriku di atasnya. Aku tidak memakai kondom. Entah mengapa, di tengah gairah, aku merasa ingin merasakan semuanya secara utuh. Ingin merasakan kehangatan tubuhnya tanpa penghalang. Aku mulai memasukkan perlahan. Dia meringis. Aku menahan diri agar tidak terlalu cepat. Tapi, aku menyadari sesuatu. Tidak ada selaput darah. Hatiku sedikit kecewa. Namun, aku mencoba mengabaikannya. Aku terus bergerak, keluar masuk. Pelan tapi pasti. Rina mulai mengikuti irama. Dia mulai mengerang lebih keras. Bahkan sesekali menggigit bantal karena nikmat. Aku tidak pernah membayangkan bahwa malam pertama akan terasa seperti ini. Begitu indah. Begitu membara. Tapi di tengah gairah, ada rasa kecewa yang tak bisa aku hindari. Penyesalan di tengah malam beberapa kali kami melakukan hubungan intim. Setiap kali, gairahku semakin memuncak. Aku puas. Sangat puas. Tapi setelah selesai, aku mulai merasa kosong. Rina menyadarinya. Ia menatapku dengan tatapan sedih. Mas, kamu kecewa ya? Tanyanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa berbohong. Kamu enggak dapat yang kamu cari dariku. Aku menatap matanya. Bukan begitu, Rin. Aku hanya agak kaget saja. Dia mulai menangis. Maafin aku nggak bisa memberimu yang sempurna. Aku langsung memeluknya erat. Jangan bilang begitu. Kamu itu sempurna. Kamu istri yang kuimpikan. Aku nggak peduli berapa orang yang pernah menyentuhmu sebelum ini. Yang penting, sekarang kamu milikku. Dia terus menangis di pelukanku. Aku merasa bodoh. Bodoh karena masih memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Sayang, aku akan melindungimu. Aku akan menjagamu. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Dia mengangguk pelan. Terima kasih, Mas Ardian. Aku menatap matanya. Ayo, kita mulai hidup baru bersama. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah tirai kamar kami. Aku terbangun dengan aroma tubuh Rina yang masih menempel di kulitku. Wanginya manis, lembut, seperti bunga melati yang baru mekar di pagi hari. Tubuhnya hangat. Ia masih tertidur, lelap, wajahnya tenang. Pipinya sedikit memerah karena semalam. Aku memandang wajahnya lama sekali. Cantik. Sederhana. Polos. Bukan cantik ala artis atau model, tapi cantik yang lahir dari ketulusan hati. Dari pengorbanan. Dari keikhlasan. Semalam, aku tidak bisa bohong pada diriku sendiri. Ada rasa kecewa saat aku menyadari bahwa dia bukan perawan. Tapi seiring waktu, rasa itu mulai pudar. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Syukur karena Tuhan memberiku seorang istri yang begitu sempurna dalam ketidaksempurnaan masa lalunya. Rina membuka matanya pelan. Dia tersenyum ketika melihatku sudah bangun duluan. Selamat pagi, Mas. Bisiknya dengan suara serak karena habis tidur. Aku tersenyum. Selamat pagi juga, sayang. Dia mengusap mata sambil duduk perlahan. Kami diam sejenak. Hanya suara burung-burung kecil di luar yang mengisi keheningan itu. Aku nggak menyangka malam pertama kita akan jadi seperti ini, katanya pelan.
Aku menatap matanya. Kenapa kamu bilang begitu? Dari cara kamu, kayaknya kamu agak kecewa semalam. Aku merasakan itu. Aku menggeleng pelan. Memang iya, aku sempat kecewa. Tapi bukan karena kamu. Aku kecewa sama pikiranku sendiri. Karena aku masih memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Rina menunduk. Aku tahu, mungkin banyak laki-laki yang nggak bisa menerima masa lalu wanita yang dicintainya. Tapi kamu beda. Aku menyentuh dagunya, membuatnya menatapku. Aku nggak peduli siapa saja yang pernah menyentuhmu sebelum ini. Yang penting, sekarang kamu milikku. Dan aku akan menjagamu selamanya. Matanya berkaca-kaca. Lalu dia memelukku erat. Aku bisa merasakan air mata hangatnya jatuh di bahumu. Hari-hari setelah pernikahan terasa begitu cepat berlalu. Rina mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya di Tegal. Ia membantu ibuku di dapur, membersihkan rumah, bahkan kadang ikut ke tambak untuk membantuku mengatur administrasi usaha ayah. Meskipun ia berasal dari Jakarta dan hidupnya dulu lebih glamour, ia tidak pernah mengeluh. Kami mulai membangun rutinitas bersama. Bangun pagi, sholat subuh berjamaah, sarapan bersama, lalu aku pergi bekerja di bank. Kalau pulang, biasanya aku membawakan oleh-oleh kecil untuknya. Mie goreng langganan, buah mangga ranum, atau sekadar es teh manis dingin. Di malam hari, hubungan kami semakin intim, lebih dalam, lebih penuh makna. Setiap kali kami berhubungan, aku bisa merasakan betapa ia benar-benar memberikan segalanya untukku. Tidak hanya tubuhnya, tapi juga hati dan jiwanya. Ia tidak pernah ragu untuk mencoba hal baru, untuk memuaskanku, untuk membuatku merasa menjadi laki-laki paling beruntung di dunia. Ada satu malam, kami melakukan hubungan di gazebo belakang rumah. Udara malam begitu sejuk, bulan purnama bersinar, terang, dan suara ombak dari pantai tak jauh dari rumah kami terdengar lembut. Aku masih ingat betul bagaimana Rina memegang tanganku, lalu membimbingku keluar dari kamar. Matanya berbinar. Mas Ardian. Ayo kita coba di luar. Aku mengikutinya tanpa protes. Di gazebo itu, kami saling mencumbu. Aku menyetubuhinya dengan lembut, perlahan, sampai ia mendesah dan mengerang pelan. Suaranya menyatu dengan angin laut. Wajahnya memerah karena nikmat. Aku belum pernah merasakan kepuasan yang sedalam itu sebelumnya. Saat itu, aku yakin, inilah cinta. Cinta yang sebenarnya. Cinta yang tidak memandang masa lalu, tapi fokus pada hari ini dan esok. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu sore, saat aku pulang kerja, aku melihat Rina duduk termenung di ruang tamu. Ia tampak gelisah, tangannya gemetar memegang ponsel. Ada apa, Rin? Tanyaku khawatir. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. Dia kembali, Mas. Siapa? Mantan pacarku. Aku langsung merasa darahku mendidih. Apa? Di mana dia sekarang? Di Tegal. Dia mengirim pesan. Dia ingin ketemu aku. Katanya, ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Aku tidak bisa menyembunyikan kemarahanku. Jangan temui dia. Jangan biarkan dia dekati kamu lagi. Tapi kalau dia datang ke rumah, bagaimana? Aku menatap matanya. Kalau dia datang, katakan padanya bahwa kamu sudah punya suami, dan suamimu tidak akan membiarkan siapapun mengganggu istrinya. Beberapa hari kemudian, pria itu benar-benar datang. Nama lengkapnya Andi Pratama. Wajahnya lumayan tampan, tapi sorot matanya menusuk. Ia datang ke rumah dengan senyum palsu di bibir. Saya cuma mau bicara sebentar dengan Rina, katanya santai saat aku membukakan pintu. Tidak perlu. Apapun yang ingin kamu bicarakan, bicara di sini. Andi tersenyum sinis. Saya tahu kamu pasti penasaran soal masa lalu istrimu. Saya bisa ceritakan semua, termasuk siapa saja yang pernah menyentuhnya selama ini. Aku langsung marah. Keluar, sekarang. Ia tertawa. Kamu tahu? Rina itu mantan pemandu lagu karaoke.
Kamu tahu berapa banyak orang yang pernah menyentuhnya. Tamu-tamu itu, mereka bayar mahal untuk bisa sentuh tubuhnya. Bahkan ada yang cuma minta dipeluk, disuapi, atau digoda. Tapi percayalah, banyak yang lebih dari itu. Aku mengepal tinju. Cepat pergi, atau saya tendang keluar. Andi akhirnya pergi. Namun, kata-katanya tinggal di kepala saya. Entah kenapa, rasa kecewa dan cemburu itu kembali muncul. Walau aku tahu, itu hanya upaya pria itu untuk menghancurkan rumah tanggaku. Malam itu, Rina menangis di pelukanku. Maafin aku, maafin aku. Aku mengusap rambutnya. Jangan minta maaf, ini bukan salahmu. Tapi aku takut kamu mulai ragu padaku lagi. Aku menatap matanya. Aku tidak akan pernah ragu padamu. Aku sudah lihat hatimu. Aku tahu kamu tidak pernah menjual harga dirimu. Semua yang kamu lakukan demi adik-adikmu. Rina menangis makin keras. Terima kasih sudah percaya padaku. Aku memeluknya erat. Aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. Termasuk mantan-mantan itu. Aku suamimu. Aku akan melindungimu. Kami duduk lama seperti itu. Di bawah langit malam yang penuh bintang. Aku tahu, tantangan masih akan datang. Tapi aku siap menghadapinya. Bersamanya. Bayangan wajah Andi Pratama terus muncul di kepalaku. Suaranya yang dingin dan penuh sindiran. Matanya yang penuh pengalaman. Dan kata-kata itu, banyak yang lebih dari itu. Entah kenapa, kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepala saya. Walaupun aku tahu itu hanya upaya untuk menghancurkan rumah tanggaku, tapi rasa cemburu dan penasaran itu mulai merasuk perlahan. Di sebelahku, Rina tertidur lelap. Napasnya tenang, tubuhnya hangat. Ia masih memeluk lenganku erat, seperti mencari perlindungan meskipun dalam tidurnya. Melihat wajahnya yang damai membuat hatiku sedikit tenang. Tapi pikiranku tak henti-hentinya bertanya, benarkah apa yang dikatakan Andi? Benarkah ada banyak orang lain yang menyentuh tubuh istriku? Benarkah ia pernah melakukan lebih dari sekadar bercumbu? Aku menepis pikiran itu. Tidak boleh percaya omongan mantan pacarnya. Dia pasti ingin memengaruhi hubunganku dengan Rina. Tapi, bagaimana kalau itu benar? Aku menggeleng pelan. Tidak. Aku harus percaya pada istriku. Aku sudah melihat ketulusannya, keteguhannya, pengorbanannya. Namun keraguan itu tidak sepenuhnya hilang. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Rina masih tertidur. Aku pergi keluar, duduk di gazebo belakang rumah. Udara pagi sejuk, burung-burung berkicau riang. Aku menatap laut di kejauhan sambil menyeruput teh hangat. Beberapa menit kemudian, Rina keluar. Ia mengenakan jubah tipis, rambutnya sedikit berantakan karena baru bangun. Mas Ardian gak tidur tadi malam. Aku tersenyum tipis. Sedikit. Dia duduk di sebelahku, menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku tahu kamu masih memikirkan omongan Andi. Aku diam sejenak. Iya, maaf Rin. Aku gak bisa sepenuhnya mengabaikan kata-katanya. Rina menatap mataku. Kalau kamu mau tahu, aku akan ceritakan semuanya. Jujur, tapi janji ya, kamu gak akan membenciku setelah itu. Aku mengangguk. Aku janji. Kami kembali masuk ke kamar, duduk di tepi ranjang. Disinilah ia mulai membuka masa lalunya. Setelah Andi memperkosaku waktu itu, dia masih sempat menjalin hubungan denganku selama beberapa bulan. Aku masih percaya padanya. Masih berharap dia sayang padaku. Padahal, semua itu cuma akting. Aku mendengarkan dengan sabar. Waktu itu aku masih bekerja di restoran sebagai pramusaji. Gajiku pas-pasan. Aku butuh uang untuk biaya adikku kuliah. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Ayah sudah tiada. Ibu, entah di mana. Aku sendirian. Matanya mulai berkaca-kaca. Andi tahu kondisi itu. Dia bilang dia bisa bantu aku. Katanya, kalau aku bersedia ikut acara teman-temannya,
aku bisa dapat uang. Banyak. Awalnya dia bilang cuma nyanyi dan temani tamu minum. Tapi aku menahan napas. Tapi ternyata mereka minta lebih. Ada yang cuma ingin dipeluk, digoda, atau disuapi. Tapi ada juga yang minta lebih dari itu. Hatiku sakit mendengarnya. Tapi aku nggak pernah menjual diri, Mas. Aku nggak pernah rela. Aku hanya menemani mereka. Kalau mereka nekat, aku kabur. Kadang aku sampai nangis di kamar setelah pulang. Aku merasa rendah. Aku merasa hina. Tapi aku harus bertahan demi adikku. Aku langsung memeluknya erat. Tangannya membalas pelukan itu dengan gemetar. Aku berhenti dari situ. Begitu aku bisa cari pekerjaan lain. Aku jadi pemandu lagu karaoke. Di sana, aku bisa mengontrol diri. Aku bisa menolak kalau ada yang macam-macam. Aku nggak perlu menyentuh mereka. Aku cuma nyanyi, senyum, dan temani mereka. Itu saja. Aku nggak pernah tidur dengan siapapun selain Andi. Dan itu juga karena aku di bawah tekanan emosional. Aku menatap matanya. Terima kasih sudah jujur sama aku. Dia tersenyum pahit. Aku takut kamu membenciku. Aku tidak akan pernah membencimu, kataku tegas. Aku mencintaimu, bukan karena masa lalumu, tapi karena masa depanmu yang ingin kita bangun bersama. Dia menangis di pelukanku. Aku tidak pernah merasa sedekat ini dengannya sebelumnya. Hari-hari setelah percakapan itu, hubungan kami menjadi semakin intim. Bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Aku mulai bisa melihat betapa kuatnya hati Rina. Betapa besar pengorbanannya. Betapa tulusnya ia mencintai keluarganya. Aku juga mulai berubah. Aku tidak lagi memikirkan masa lalunya. Aku fokus pada hari ini dan esok. Aku belajar untuk lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih percaya pada pasangan hidupku. Kami mulai rencana masa depan. Kami ingin membuka usaha warung makan di pinggir pantai. Rina pandai memasak. Aku bisa urus administrasi. Kami saling melengkapi. Dan di ranjang, hubungan kami semakin panas, semakin intens. Kami tidak pernah bosan. Setiap kali bersama, rasanya seperti pertama kali. Penuh gairah, penuh makna. Ada satu malam, saat hujan deras turun, kami melakukan hubungan di kamar mandi. Air hangat dari shower membasahi tubuh kami. Tangannya memelukku erat. Bibirnya menempel di leherku. Desahannya menyatu dengan suara hujan di atap. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Bahwa wanita secantik ini benar-benar milikku. Hanya milikku. Beberapa hari setelah itu, Andi kembali muncul. Kali ini, ia datang ke tempat kerjaku. Saya cuma mau bicara sebentar, katanya dengan nada santai. Aku tidak memberinya kesempatan. Aku langsung menghadapnya di halaman bank. Apa maumu? Sebenarnya? Tanyaku tegas. Andi tersenyum sinis. Kamu tahu, Rina itu mantan pemandu lagu karaoke. Kamu tahu berapa banyak orang yang pernah menyentuhnya? Tamu-tamu itu, mereka bayar mahal untuk bisa sentuh tubuhnya. Bahkan ada yang cuma minta dipeluk, disuapi, atau digoda. Tapi percayalah, banyak yang lebih dari itu. Aku mengepal tinju. Jangan ulangi lagi omongan itu. Andi mendekat. Aku cuman kasihan sama kamu. Kamu baik-baik aja, tapi nikahi perempuan yang udah rusak. Aku tahu masa lalunya lebih buruk dari yang kamu kira. Aku menatap matanya. Kalau kamu benar-benar peduli, tunjukkan dengan cara yang baik. Jangan ganggu kami. Lagi, Andi akhirnya pergi. Namun aku tahu, ini belum selesai. Malam itu, aku dan Rina sholat tahajud bersama. Kami berdoa panjang. Memohon petunjuk, kekuatan, dan keteguhan hati. Ya Allah, lindungi rumah tangga kami. Lindungi istriku dari segala fitnah. Jadikan kami pasangan yang saling melengkapi, saling memahami, dan saling memaafkan. Setelah itu, aku memeluk Rina erat. Kita akan melewati ini bersama. Aku tidak akan biarkan siapapun merusak rumah tangga kita. Dia menatap mataku. Aku percaya kamu, Mas Ardian. Aku akan selalu jadi istri yang terbaik untukmu. Aku tersenyum.
Dan aku akan selalu jadi suami yang melindungimu. Aku tidak pernah menyangka bahwa hidupku setelah menikahi Rina akan begitu penuh ujian. Di satu sisi, hubungan kami semakin kuat. Kami saling memahami, sama-sama belajar menjadi pasangan yang lebih baik. Tapi di sisi lain, bayang-bayang masa lalu terus mengintai. Dan kali ini, bukan hanya sekadar kata-kata, ini nyata, dan hampir saja merobohkan rumah tangga kami. Pagi itu, aku sedang bersiap pergi ke bank seperti biasa. Rina sedang membuatkan sarapan di dapur. Suasana rumah tenang, hangat, dan damai. Namun ketenangan itu seketika buyar saat aku menerima sebuah amplop coklat tebal di depan pintu rumah. Tidak ada nama pengirim, hanya tertulis, "Untuk Ardian Hutomo." Aku membuka perlahan, dan apa yang kudapat membuat dadaku sesak. Di dalamnya ada beberapa foto dan video. Foto-foto Rina yang sedang duduk berdekatan dengan seorang pria tampan, tersenyum, bahkan sempat berpelukan mesra. Ada juga foto Rina dengan seorang tamu karaoke yang sedang memegang tangan dan bahunya. Beberapa foto lain tampak jelas di mana ia berada di hotel, di dalam kamar. Beserta foto itu, ada secarik kertas bertuliskan, "Masih percaya istri kamu suci? Masih percaya kalau dia hanya milikmu? Padahal dulu, dia bisa dibeli oleh siapapun. Kamu cuma lelaki bodoh yang diperalat lagi." Aku langsung gemetar. Napasku tersengal-sengal. Marah, sakit, kecewa, semua bercampur jadi satu. Rina keluar dari dapur, melihat wajahku yang berubah drastis. "Mas Ardian, kenapa?" Aku melemparkan amplop itu ke meja. "Ini apa, Rin?" Ia terkejut. Melihat isi amplop itu, wajahnya langsung pucat. "Mas Ardian, ini bukan. Apa ini benar? Apa kamu masih melakukan hal-hal seperti ini setelah menikah denganku?" Dia menggeleng cepat. "Tidak, Mas. Aku nggak pernah. Ini pasti ulah Andi." Mendengar nama itu, amarahku semakin memuncak. Kenapa? Semua ini selalu ada kaitannya dengan dia. Kenapa dia sampai segitunya ingin menghancurkan kita? Rina menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Aku nggak tahu, Mas. Tapi aku bersumpah, aku nggak pernah menyentuh atau melakukan apapun dengan siapapun selain kamu." Aku mendekatinya, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Aku mencari kebohongan. Tapi, yang kutemukan hanyalah ketakutan dan kejujuran. Namun, rasa tidak percaya itu masih ada, membara di hatiku. Kami berdebat panjang, hampir seharian. Aku tidak pergi ke tempat kerja hari itu. Aku hanya diam di rumah, mencoba menenangkan diri. Tapi suasana jadi tegang. Rina menangis sepanjang pagi. "Kalau kamu nggak percaya aku, bilang aja, Mas. Jangan disimpan sendiri. Aku nggak tahan diperlakukan kayak begini." Aku diam. Aku tahu aku harus percaya padanya. Tapi foto-foto itu begitu nyata. Begitu vulgar. Bagaimana aku bisa yakin kalau ini rekayasa? Tanyakan pada Andi. Dia orangnya. Dia yang suka main muslihat. Aku menatap matanya. "Kalau kamu benar-benar tidak salah, tolong jangan marah kalau aku cari kebenarannya sendiri." Rina menghela napas panjang. "Aku ikhlas. Asal kamu janji satu hal. Jangan putuskan sesuatu tanpa bukti yang jelas." Aku mengangguk pelan. Sore harinya, aku mencari Andi. Aku sudah tahu tempat kosnya. Ia tinggal di sebuah losmen murah di pinggir kota. Aku datang sendirian. Langkahku mantap. Hatiku dingin. Saat ia membuka pintu, ia tersenyum sinis. "Kamu sudah lihat fotonya?" Aku menatapnya tajam. "Kamu pikir kamu hebat ya, Andi? Main fitnah? Merusak rumah tangga orang?" Andi tersenyum geli. "Aku nggak perlu fitnah. Aku cuma tunjukkan fakta. Fakta tentang siapa sebenarnya istri kamu." Aku mengepal tinju. "Aku minta kamu keluar dari Tegal. Sekarang, jangan ganggu kami lagi." Andi mendekat. "Atau kamu mau tantang aku? Ayo, biar semua orang tahu Rina itu siapa." Aku menatap matanya.
Jangan paksa aku untuk bersikap kasar padamu. Aku tidak ingin ribut. Tapi kalau kamu terus macam-macam, aku tidak akan ragu. Andi tertawa. Aku tunggu kamu nanti, Ardian. Tunggu sampai kamu sadar kalau kamu cuma diperalat lagi. Aku pergi dari sana dengan emosi yang belum reda sepenuhnya. Tapi satu hal yang aku dapat. Dia tidak memiliki bukti kuat. Semua ini hanya fitnah. Sore. Harinya aku mencari Andi. Aku sudah tahu tempat kosnya. Ia tinggal di sebuah losmen murah di pinggir kota. Aku datang sendirian. Langkahku mantap. Hatiku dingin. Saat ia membuka pintu, ia tersenyum sinis. Kamu sudah lihat fotonya? Aku menatapnya tajam. Kamu pikir kamu hebat ya, Andi? Main fitnah? Merusak rumah tangga orang? Andi tersenyum geli. Aku nggak perlu fitnah. Aku cuma tunjukkan fakta. Fakta tentang siapa sebenarnya istri kamu. Aku mengepal tinju. Aku minta kamu keluar dari Tegal. Sekarang, jangan ganggu kami lagi. Andi mendekat. Atau kamu mau tantang aku? Ayo, biar semua orang tahu Rina itu siapa. Aku menatap matanya. Jangan paksa aku untuk bersikap kasar padamu. Aku tidak ingin ribut. Tapi kalau kamu terus macam-macam, aku tidak akan ragu. Andi tertawa. Aku tunggu kamu nanti, Ardian. Tunggu sampai kamu sadar kalau kamu cuma diperalat lagi. Aku pergi dari sana dengan emosi yang belum reda sepenuhnya. Tapi satu hal yang aku dapat. Dia tidak memiliki bukti kuat. Semua ini hanya fitnah. Malam. Itu, suasana di kamar kami sangat berbeda. Tidak ada beban. Tidak ada curiga. Hanya ada cinta yang semakin kuat. Kami bercumbu dengan lebih dalam dari sebelumnya. Aku menciumnya dengan penuh gairah. Tanganku menjelajah tubuhnya yang hangat. Wangi parfumnya terasa semerbak. Aku menyetubuhinya dengan penuh kasih sayang. Perlahan, tapi penuh makna. Setiap gerakan kami menyatu dengan harmonis. Desahannya pelan tapi intens. Wajahnya memerah karena nikmat. Setelah selesai, ia berbaring di dadaku, memandang mataku. Mas Ardian, kamu tahu nggak? Sejak menikah dengan kamu, aku merasa hidupku utuh. Aku merasa dicintai, dihargai, dilindungi. Aku tersenyum. Aku juga merasa, begitu, sayang. Kamu adalah istri yang paling sempurna untukku. Kami tertidur dalam pelukan hangat itu. Tidak peduli apa yang akan terjadi besok. Karena aku tahu, selama kami bersama, kami bisa melewati apa saja. Setelah semua yang terjadi, fitnah dari Andi, foto palsu, serta tekanan emosional yang sempat membuat kami goyah, aku dan Rina justru semakin kuat. Mungkin itulah ujian yang Tuhan berikan untuk mengukur seberapa besar cinta kami satu sama lain. Dan ternyata, itu juga menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar lagi. Beberapa minggu setelah kejadian itu, suasana rumah tangga kami mulai tenang. Rina tampak lebih ringan hati. Ia kembali ceria seperti biasa. Bahkan hubungan kami di ranjang semakin panas dan intim. Kami seperti tidak pernah puas satu sama lain. Aku menyadari betapa luar biasanya istriku. Bukan hanya dari segi penampilan, tapi juga keteguhan hatinya. Dia bisa melewati masa lalu yang kelam, menjaga harga diri, dan tetap percaya pada cinta meskipun pernah dikhianati. Suatu pagi, saat aku bangun, Rina belum ada di sampingku. Aku mendengar suara mual dari kamar mandi. Aku langsung bangkit dan membuka pintu. Rin, kamu sakit? Ia sedang jongkok di depan toilet, wajahnya pucat. Aku nggak tahu. Sejak 2 hari ini, perutku mual kalau bangun pagi. Aku menatap matanya. Ada rasa ragu. Ada juga harapan. Kamu sudah tes? Tanyaku pelan. Dia menggeleng. Belum. Tapi aku merasa agak aneh. Lebih sensitif. Lebih lemas. Dan telat hampir seminggu. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu ayo kita ke bidan. Sore itu, kami berdua duduk di ruang tunggu klinik bidan di pusat kota Tegal. Rina gelisah. Ia memainkan jarinya tanpa henti. Sekarang kamu yakin? Tanyaku sambil mencium keningnya.
Masih deg-degan, jawabnya sambil tersenyum kecil. Setelah beberapa menit, menunggu akhirnya giliran kami dipanggil. Bidannya Bu Yanti ramah dan sabar. Tes darah pun dilakukan. Kami harus menunggu hasil selama 1 jam. Dalam waktu itu kami berjalan-jalan di halaman klinik, menghirup udara sore yang hangat. Mas Ardian, kalau positif, kamu siap? Tanya Rina. Tiba-tiba, aku menatap matanya. Aku akan sangat siap. Aku ingin punya anak dari kamu. Aku ingin melihat senyummu saat menggendong bayi kita. Dia tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Aku juga pengen punya keluarga kecil bersama kamu. Rumah yang hangat, anak yang sehat, dan hidup yang damai. Aku memeluknya erat. Itu semua akan kita miliki. Akhirnya, hasil tes keluar. Bu Yanti tersenyum lebar. Selamat ya, istri Bapak. Positif hamil. Usia kandungan sekitar 1 bulan. Aku dan Rina saling pandang. Lalu ia mulai menangis bahagia. Aku langsung memeluknya. Sayang, kita akan jadi orang tua. Dia mengangguk cepat, masih menangis. Ya mas. Aku akan jadi ibu yang baik untuk anak kita. Pulang dari klinik, kami langsung memberi kabar ke orang tua. Ayah dan ibu sangat bahagia. Ibuku sampai menangis, sambil memeluk Rina. Alhamdulillah, Tuhan memberkati kalian. Kami sepakat untuk merayakan kabar baik ini dengan makan malam romantis berdua saja di gazebo belakang rumah. Angin laut bertiup sepoi-sepoi. Langit malam penuh bintang. Suara ombak samar-samar terdengar dari kejauhan. Kami duduk berdekatan, tangan saling menggenggam. Terima kasih sudah percaya padaku, kata Rina pelan. Terima kasih sudah jadi bagian hidupku, jawabku. Malam itu, kami melakukan hubungan dengan cara yang berbeda, lebih lambat, lebih penuh makna. Aku menciumnya dengan lembut, menikmati aroma tubuhnya yang wangi. Tanganku menjelajahi kulitnya yang mulus, payudaranya yang besar dan indah. Kami bercinta dengan penuh kasih sayang. Aku tidak terburu-buru. Aku ingin ia merasa bahwa aku bukan hanya suaminya, tapi juga pendamping hidupnya. Setiap kali masuk ke dalam tubuhnya, aku merasa seperti menyentuh jiwa. Jiwa yang telah melalui banyak ujian, tapi tetap tegak. Jiwa yang pantas dicintai. Setelah selesai, ia tertidur di dadaku. Napasnya teratur. Wajahnya tenang. Aku menatap langit malam sambil berdoa. Dalam hati, ya Allah, lindungi istriku. Lindungi janin dalam kandungannya. Jadikan kami pasangan yang saling melengkapi, saling memahami, dan saling memaafkan. Jangan biarkan siapapun merusak kebahagiaan kami. Beberapa minggu setelah kabar kehamilan itu, kami mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Kami membeli perlengkapan bayi. Kami juga mulai membicarakan rencana pembukaan warung makan di pinggir pantai, seperti yang sempat kami bicarakan sebelumnya. Rina tidak boleh bekerja terlalu keras lagi. Jadi, aku sendiri yang mengurus administrasi usaha itu. Kadang aku dibantu oleh adikku yang sedang libur kuliah. Di tengah persiapan itu, Andi tiba-tiba menghilang. Entah kemana. Tidak ada kabarnya lagi. Mungkin karena sadar bahwa dia tidak bisa lagi mengganggu kami. Aku dan Rina saling menatap saat mendengar kabar itu. Sepertinya, dia akhirnya menyerah, kataku. Rina tersenyum. Semoga dia bisa hidup baik di tempat barunya. Aku mengecup keningnya. Kita fokus pada hidup kita sekarang. Suatu malam saat Rina sudah tertidur, aku duduk di teras rumah sambil menatap lautan yang gelap. Aku berdoa panjang. Ya Allah, jika Engkau izinkan, berikan kami anak yang sehat, berbakti, dan taat padamu. Jadikan aku suami yang bijak, ayah yang penyayang, dan pemimpin yang baik bagi keluargaku. Aku menatap bulan yang bersinar terang. Hidupku tidak ada sempurna. Tapi bersama Rina aku merasa sempurna. Karena cinta bukan tentang kesempurnaan. Cinta adalah tentang kesediaan untuk saling melengkapi.
Aku sering memijat punggung Rina sebelum tidur. Ia bilang itu membuat tubuhnya lebih rileks. Aku juga membacakan buku tentang parenting atau cerita lucu agar ia bisa tertidur dengan tenang. Namun suatu malam, saat bulan purnama menyinari langit tegal, Rina tiba-tiba membangunkanku. "Mas Ardian, kamu masih terjaga?" Aku mengusap mata. "Iya. Ada apa, sayang?" Dia duduk di sampingku, wajahnya agak gelisah. "Aku nggak bisa tidur. Aku cuma ingin dekat sama kamu." Aku langsung duduk tegak. "Mau aku pijat lagi? Atau mau dibacain cerita?" Dia tersenyum tipis. "Nggak usah. Aku cuma pengen kamu peluk aku." Aku menariknya ke dalam pelukan. Tubuhnya hangat. Wangi parfumnya masih terasa, meskipun perutnya sudah mulai besar. "Kamu merasa sendirian ya?" Tanyaku pelan. "Iya. Kadang aku mikir, gimana nanti kalau anak kita lahir? Apa dia akan mencintaiku seperti kamu mencintaiku?" Aku menatap matanya. "Anak kita pasti akan mencintaimu, karena kamu ibu yang hebat. Ibu yang rela menderita demi orang lain. Ibu yang kuat, cantik, dan penuh kasih sayang." Matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas." Aku mencium keningnya. "Kita akan jadi keluarga yang bahagia. Aku janji." Saat usia, kandungan Rina mendekati 9 bulan. Kami mulai benar-benar serius mempersiapkan segala sesuatunya. Kami membeli perlengkapan bayi, baju, selimut, popok, handuk mandi, hingga kereta dorong. Kami juga memilih dokter kandungan yang akan membantu persalinan. "Aku takut kalau operasi sesar," kata Rina suatu hari saat kami sedang memilih tas perlengkapan melahirkan. Aku menatap matanya. "Jangan takut. Aku akan ada di samping kamu sampai anak kita lahir. Tapi, kalau ada apa-apa denganku bagaimana?" Aku mengelus pipinya. "Jangan bicara begitu. Kamu sehat. Janin juga sehat. Allah pasti melindungi kita semua." Kami juga sempat membuat rencana nama untuk calon bayi. Rina ingin memberi nama Muhammad jika laki-laki dan Khansa jika perempuan. "Sesuai dengan sahabat Nabi yang pemberani," katanya sambil tersenyum. Aku setuju. Nama yang indah. Semoga anak kita jadi seperti itu. Pagi itu, tanggal 14 Maret, Rina bangun dengan wajah kesakitan. "Mas Ardian, aku merasa aneh. Perutku sakit banget." Aku langsung panik. "Apakah kontraksi?" Dia mengangguk cepat. "Kayaknya, iya. Ini pertama kali aku rasain kayak gini." Aku langsung bangkit dari tempat tidur. "Cepat kita ke rumah sakit." Kami langsung berangkat. Ayah dan ibu ikut menemani. Di dalam mobil, Rina terus mengerang kesakitan. "Tenang ya, sayang. Kita udah deket rumah sakit." Setelah sampai, tim medis langsung memeriksa kondisinya. Hasilnya, pembukaan sudah 4. Artinya, proses persalinan akan dimulai dalam beberapa jam. Aku tidak boleh masuk ruang bersalin. Aku hanya bisa menunggu di luar sambil berdoa tanpa henti. Ayah menepuk punggungku. "Sabar ya, Nak. Ini ujian terakhir sebagai calon ayah." Aku mengangguk. "Doain mereka selamat ya, Ayah." 4 jam berlalu. Suara tangisan bayi akhirnya terdengar dari balik pintu ruang bersalin. Aku langsung bangkit dari kursi tunggu. Dokter keluar dengan senyum lelah tapi bahagia. "Selamat, Bapak. Anak pertama Anda lahir dengan selamat." Bayi laki-laki seberat 3,2 kilogram. Aku meneteskan air mata. "Alhamdulillah. Alhamdulillah." Aku langsung diizinkan masuk. Rina tampak sangat lelah, tapi wajahnya bersinar. Di gendongannya, terbaring seorang bayi kecil dengan kulit putih dan rambut hitam tebal. "Sayang, ini anak kita," bisik Rina dengan suara serak. Aku memandang wajah mungil itu. Hatiku hangat. Aku mencium kening Rina, lalu menyentuh tangan mungil bayi itu. "Selamat datang di dunia, Muhammad Ardiansyah." Beberapa jam setelah proses persalinan, aku dan Rina berada di kamar rawat inap rumah sakit. Bayi kami tertidur lelap di ranjang kecil di sebelah kami.
Rina memandangku dengan senyum lemah. Kamu menangis tadi ya? Aku tersenyum. Iya, aku nggak bisa bohong. Aku takut banget. Waktu kamu sakit. Aku takut kehilangan kamu. Dia menatap mataku. Tapi kamu tetap di sampingku. Kamu nggak pernah meninggalkan aku. Aku mengelus rambutnya. Aku nggak akan pernah meninggalkan kamu. Aku janji. Kami diam sejenak. Hanya suara napas bayi kami yang terdengar. Lalu Rina berbisik. Terima kasih Mas Ardian, untuk segalanya. Untuk cinta, kesetiaan, dan keteguhanmu. Aku menatap matanya. Dan terima kasih untukmu, istriku. Untuk semua pengorbanan, ketulusan, dan cinta yang kamu berikan padaku. Kami saling berpelukan. Dalam diam. Dalam syukur. Karena akhirnya, kami punya keluarga. Keluarga kecil yang utuh. Yang lahir dari cinta yang pernah diragukan, tapi akhirnya menjadi nyata. Waktu terasa begitu cepat berlari. 3 tahun telah berlalu sejak Muhammad Ardiansyah lahir ke dunia. Anak kami kini tumbuh menjadi bocah ceria yang penuh semangat. Ia punya senyum yang sama seperti Rina, manis, jujur, dan menyentuh hati. Kehidupan, kami tidaklah sempurna. Ada tantangan setiap hari. Ada kesulitan finansial sesekali. Ada pertengkaran kecil yang wajar dalam rumah tangga. Tapi semua itu hanya membuat hubungan kami semakin kuat. Semakin utuh. Warung Rindu Laut akhirnya resmi dibuka 2 tahun lalu. Tempatnya sederhana tapi nyaman. Dikelilingi pohon kelapa dan menghadap langsung ke laut. Menu andalan kami adalah olahan ikan laut segar hasil tangkapan ayah dan nelayan-nelayan lain di desa. Rina membantu mengatur dapur dan layanan pelanggan, meskipun ia juga harus merawat Muhammad. Aku sendiri masih bekerja di bank, tapi sering pulang lebih awal untuk membantunya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, aku sedang menata meja di warung. Rina duduk di kursi goyang sambil menyusui bayi kedua kami, Khansa Ardiansyah, anak perempuan cantik yang lahir beberapa bulan lalu. Aku memandangnya dari kejauhan. Wajahnya tenang, matanya bersinar. Tubuhnya mungkin lebih lelah karena mengurus 2 anak, tapi ia tetap tersenyum. Aku mendekat, lalu mencium keningnya. Istriku, hebat sekali, dia tertawa pelan. Kamu aja yang selalu memujiku, bukan pujian Rin, ini fakta. Kamu ibu yang luar biasa. Istri yang sempurna. Dan partner hidup yang enggak akan pernah bisa aku ganti. Dia menatap mataku. Kamu juga suami yang baik, ayah yang penyayang. Aku bangga jadi bagian dari hidupmu. Aku duduk di sebelahnya, memandangi langit yang berubah menjadi jingga. Di depan kami, ombak datang dan pergi tanpa henti. Seperti cinta kami, tak pernah reda. Malammu kadang terasa lebih berharga ketika kita memiliki anak, karena waktu untuk berdua saja jadi sangat langka. Tapi itulah yang membuat hubungan kami semakin bermakna. Ada satu malam, setelah Khansa tertidur, kami memutuskan untuk makan malam romantis berdua di gazebo belakang rumah. Hanya lampu redup dan lilin aromaterapi sebagai penerangan. Rina memakai gaun tipis berwarna putih. Rambutnya disanggul rapi, wangi parfumnya tercium lembut. Dia terlihat seperti pengantin baru lagi. Aku menciumnya perlahan, bibirnya hangat, lembut, familiar. Aku rindu begini, bisiknya. Aku juga, jawabku. Kami tidak melakukan hubungan intim malam itu. Tapi ada keintiman yang lebih dalam. Tatapan mata yang saling percaya, sentuhan yang penuh kasih, dan bisikan doa yang saling melengkapi. Beberapa bulan setelah warung kami buka, Andi muncul lagi. Kali ini, ia datang sendirian. Tidak membawa fitnah atau foto palsu. Hanya membawa sebuah surat. Aku membukanya di teras rumah. Isinya singkat. Mas Ardian, saya minta maaf atas semua yang telah saya lakukan. Saya baru saja menikah dan punya anak. Saya akhirnya tahu arti cinta yang sebenarnya. Jangan pernah ragu pada istri Anda. Dia wanita yang luar biasa. Saya harap Anda bahagia bersamanya. Aku membacanya berulang kali.
Tidak bisa percaya bahwa mantan pacar Rina yang dulu sombong dan manipulatif bisa berubah seperti ini. Aku memberi surat itu kepada Rina. Ia membacanya tanpa meneteskan air mata. Dia akhirnya sadar, katanya pelan. Aku mengelus rambutnya. Semoga dia bisa menjaga keluarganya seperti aku menjaga kamu. Pada ulang tahunku yang ke-32, Rina memberiku hadiah sederhana. Sebuah kalung dengan liontin bertuliskan, "Cinta tidak pernah menyerah." Aku tersenyum. Kamu yakin? Iya, karena kamu suami yang nggak pernah menyerah padaku. Padahal banyak alasan untuk meninggalkanku, tapi kamu tetap memilihku. Aku menatap matanya. Karena kamu pantas dicintai, karena kamu membuat hidupku berarti. Malam itu, kami tidur dengan Muhammad di tengah kami, dan Khansa di ranjang kecil di samping tempat tidur. Suara napas mereka berdua membuatku merasa, ini adalah tujuan hidupku. Saat anak-anak tertidur, aku dan Rina duduk di teras rumah. Angin malam bertiup sepoi-sepoi. Langit penuh bintang. Bulan sabit tampak jelas di atas lautan. Aku menatap matanya. Kalau kamu bisa memilih hidup apapun, kamu akan tetap memilih hidup ini? Dia tersenyum. Iya, karena hidup ini milik kita. Milik keluarga kita. Aku mencium keningnya. Dan aku juga akan memilih hidup ini. Sampai akhir, kami duduk berpelukan. Dalam diam, dalam syukur, aku berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungi keluargaku. Lindungi istriku yang tabah dan anak-anakku yang lucu. Jadikan kami pasangan yang saling melengkapi, saling memahami, dan saling memaafkan. Jangan biarkan ujian besar mengganggu ketenangan kami. Dan jika Engkau izinkan, beri kami umur panjang untuk saling mencintai sampai akhir hayat. Jika kamu bertanya apakah aku pernah menyesal menikahi Rina, aku akan menjawab, tidak pernah. Karena cinta bukan tentang kesempurnaan, bukan tentang masa lalu atau status sosial, tapi tentang kesediaan untuk saling memahami, melindungi dan menjaga. Dan aku bersyukur, Tuhan mengirimkan Rina ke hidupku. Seorang wanita yang pernah jatuh, tapi berhasil bangkit. Seorang istri yang pernah diragukan, tapi akhirnya dipercaya. Seorang ibu yang penuh kasih sayang, dan cinta yang tak pernah habis. Kami bukan keluarga yang sempurna, tapi kami punya cinta yang sempurna, dan itu cukup.